Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak yang masih guru ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Ini temanya adalah pokok-pokok hukum waris atau bagian-bagian tertentu bagi atau untuk ahli waris. Ini insyaallah tema yang menarik untuk yang diawali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Insyaallah jamaah masjid Nurul Ikhlas semuanya adalah orang baik, keturunan orang baik. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti bisa melanjutkan perjuangan Islam bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita nikmati membaca Al-Qur'annya dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍan. Nasiban mafruḍan. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Hubungan ayat yang ketujuh dengan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang sebelumnya yang terdahulu dijelaskan tentang haram memakan harta anak yatim dan diperintahkan menyerahkan semua hartanya kepadanya bila mereka telah dewasa, dan juga larangan mengambil mahar perempuan yang sudah dinikahi atau menikahinya tanpa mahar. Jadi nikah nggak ngasih mahar itu hukumnya haram, baik kontan maupun kredit. Ya, Mas Toto ya, saya terima nikahnya Halimah binti Haji Abdullah dengan mas kawin dibayar nyicil boleh, tapi kalau nggak ada mas kawin nggak boleh, karena sifat atau redaksi ijab kabul itu ada redaksi dengan mas kawin. Kalau nggak ada mas kawinnya tidak boleh. Utang boleh, tapi tidak ada mahar, nggak mau bayar mahar nggak boleh, karena kata para ulama mahar itu adalah sebagai tanda cinta dan ketulusan. Tuh atau sih ya, mahar istrinya dulu yang dikasih masih ada atau sih? Apa udah dijual waktu sih? Masya Allah ya Mas Pak, karena masih ada maharnya. Alhamdulillah ya Allah Mas, nilainya stabil. Maka pada ayat-ayat berikut ini akan dijelaskan tentang pembagian harta pusaka dan perlakuan terhadap anak-anak yatim dan hartanya. Pak Tosim, langsung Pak Tosim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali, bagi laki-laki, nasibun, bagian, mimma, dari apa harta warisan, taroka, yang ditinggalkan, al-walidani, oleh kedua orang tua, wal aqrabuna, dari para kerabat dan para kerabat, walin nisa'i, dan bagi perempuan, nasibun, bagian, mimma, dari apa harta warisan, taroka, yang ditinggalkan, al-walidani, oleh kedua orang tua, wal aqrabun, dan para kerabat, mimma, baik yang qalla minhu, sedikit dari hartanya, au kasur, ataupun banyak, nasiban, sebagai bagian, mafruḍo, yang telah ditentukan. Baik, jadi mau anak kecil, mau besar, mau dewasa,
itu tetap dia punya bagian. Ada orang kaya raya meninggal, anaknya masih belum balik, masih usia 5 tahun atau di bawah 10 tahun, ya tetap jatah harta warisannya itu sesuai dengan ketentuan Allah. Nanti problemnya adalah si anak itu tentunya kan belum mampu untuk mengelola harta, maka ada wali, yakni yang menanggung atau merawat anak yatim tersebut, hartanya dititipin. Nanti kalau udah dewasa baru hartanya diserahkan. Itu sudah ada ketentuannya. Nah biasanya adik atau yang masih kecil itu hartanya dikelola oleh saudaranya yang dewasa, terus akhirnya dikangkangi, akhirnya nggak berani minta. Kasusnya kan banyak seperti itu. Dan ternyata efeknya, na'udzubillah min dzalik, itu banyaklah. Mungkin terjadi di tetangga kita atau bahkan di antaranya keluarga kita yang nekat untuk main spekulasi, mempergunakan harta warisan saudaranya. Ya Pak Tosin ya, banyak kan contohnya ya. Itu bisa kualat nyata di dunia itu. Kemarin saya diceritain Pak Hari Prabowo itu, Masya Allah. Ternyata nggak di kampung aja, di kota juga banyak kan kayak gitu. Ya kasus-kasus ngangkangin harta saudaranya. Hati-hati. Lanjut Pak Tosin. Wa idza, dan apabila hadir datang al-qismata, pada pembagian itu warisan, ulul qurba, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat yang tidak ada hak waris, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhum, maka berikanlah mereka rezeki, minhu, darinya warisan sebelum dibagi, wa qulu, dan berkatalah kalian lahum, kepada mereka, qaulan, dengan perkataan ma'rufa, yang baik, tidak menghina, menyakiti hati. Baik, di sini maksudnya kalau ada saudara atau anak yatim atau miskin, mereka ngerti kita dapat harta warisan, ya jangan diem lah Pak Tosin, biar tidak ada penyakit sosial. Penyakit sosial itu apa? Iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah, tadi itu lisahidil mali aduun katsir. Orang yang punya banyak harta itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya karena pelit. Tapi kalau dia dermawan, justru banyak yang doain. Jadi ketika pembagian harta itu ada kerabat yang nggak punya jatah waris dan lain sebagainya, ada anak yatim, orang-orang miskin, kasihlah. Nah ngasih itu bukan wajib hukumnya, tapi sunnah. Ya disesuaikan dengan pendapatan lah. Masa dapat kapling kalau di kampung itu 2 hektar sawah, tetangganya cuma dikasih rokok doang. Ya bener lah, yang beli kambing kayak apa kayak ya Mas Toto ya, yang beli kambing diundang, bagi itu anak-anak yatim, kasih amplop, dan seterusnya. Biar apa? Biar selamat, biar dapat doa dan ridho orang-orang miskin, dan tidak ada kecemburuan sosial. Islam kan demikian. Pokok dari Islam itu bermuara pada 2 hal. Berapa Mas Toto? Dua hal. Inti daripada tujuan Islam itu ujung-ujungnya perintah Allah itu bermuara pada 2 hal. Pertama, kita mengagungkan Allah, at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah. Yang kedua adalah asyafaqatu lil khalqi. Jadi berbelas kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Makanya pokok ayat perintah aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, itu adalah untuk mengagungkan Allah. Wa atuz zakat, tunaikan zakat, itu adalah bentuk kepedulian, kasih sayang. Intinya Islam cuma 2 itu. Perintah apapun, 1 mengagungkan Allah, yang kedua adalah berbelas kasih kepada sesama terhadap semua makhluknya. Tuh, kalau kita sudah dapat poin
itu Pak Tosim, top lah pokoknya. Ini saya kaitkan dengan keterangan-keterangan kitab yang lain bahwa orang itu amalnya itu ada riwayat dari Uwais Al-Qarni. Siapa Pak Tosim? Kita akan sering itu dengar cerita Uwais Al-Qarni dari Yaman itu. Beriman kepada Rasulullah tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Uwais Al-Qarni ini satu ketika berjumpa dengan rahib. Rahib itu pendeta. Kemudian rahib ini ditanya oleh Uwais Al-Qarni, "Ya rahib, wahai rahib, apakah yang membuat amal seorang itu diangkat dan dia naik derajat?" Jawabannya adalah tidak akan naik amal seseorang kalau dia menzolimi saudaranya. Ya Pak Karno ya, tidak akan naik amal seseorang kalau dia menzolimi saudaranya. Nggak bakalan naik itu, nggak bakalan naik. Itu sebelum kezalimannya itu dikembalikan, nggak bakalan naik. Makanya doa itu tidak tergantung dari panjangnya kita berdoa, tidak tergantung hanya zikirnya, fasihnya, enggak. Tapi kalau dia semena-mena terhadap sesama, enggak bakalan diangkat. Itu keterangan dari rahib itu. Terus saya kayak ditampar itu, baca kitab itu Mas Toto. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak sengaja itu menzolimi saudara kita atau makhluk Allah yang lain. Kucing itu, kucing saya di rumah itu kalau belum dikasih makan itu Pak Haji Pur, songong kucingnya itu pintu kamar itu tutup, masya Allah, lagi enak-enak tidur, lupa pintu masuk nggak ditutup, akhirnya kucing oranye itu, kan agak songong itu kucing oranye, ya diusir, nggak boleh dipukul, apalagi terlambat ngasih makan kalau dia meong nggak dikasih, cerewetnya minta ampun. Itu digedor-gedor itu sama ya Allah ya Karim tuh, ya kan, padahal cuma ngasih makan tuangin aja itu pakan kucing itu diem, ya kan, dan dia mintanya pun ketika lapar, ya kan. Itu kadang-kadang rahmat Allah itu datang kita nggak nyangka-nyangka. Jadi sekali lagi kembali kepada ayat, agar tidak terjadi kecemburuan sosial, iri dengki, bagi yang punya harta berbagilah. Ya atau sedia, ya Pak Karno ya. Itu nanti banyak sahabatnya itu, banyak temannya itu, banyak apa? Banyak temannya. Kadang Pak Tosim tukang parkir itu kalau kita parkir mobil biasanya 2.000 kita kasih goceng, Pak Tosim pakai peci haji langsung, makasih haji. Itu Masya Allah. Itu kan doa itu ya, Masya Allah. Jadi triknya itu bagaimana? Ke rumah makan kalau ada parkirnya pakai peci haji Pak Latif ya. Terus nanti dorong doanya itu yang tadinya 2.000 kasih goceng. Makasih haji, Masya Allah. Itu kan doa. Itu namanya nyogok malaikat itu. Apa? Nyogok malaikat. Alhamdulillah. Ya, itu maksudnya adalah biar tidak terjadi kecemburuan sosial. Lanjut. Nah, Pak Mandran sekarang. Wal yakhsha, dan hendaklah takut alladzina orang-orang lau taraku sekiranya mereka meninggalkan. Maksudnya di sini adalah orang yang mau meninggal. Min khalfihim, dari belakang mereka, setelah kematiannya, dzurriyyatan, keturunan, anak-anak, dhi'afan, yang lemah, khafu, yang mereka takut, alaihim, atas kesejahteraannya, anak keturunan. Falyattaqullaha,
Falyattaqullaha, maka hendaklah takut kepada Allah. maka hendaklah mereka takut kepada Allah. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan, qaulan, perkataan sadidan, yang adil, yang benar. Mas Toto, itu ada asbabun nuzul ayat 9 sebelah kiri, tolong dibaca pelan-pelan. Bismillah. Mujahid radhiyallahu an menjelaskan. Agak dekat Mas Toto. Mujahid radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang suatu saat sedang sakit keras kepada Rasulullah SAW. Kala Rasulullah SAW datang menjenguk, Sa'ad radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Aku boleh menginfakkan 2/3 dari hartaku?" "Tidak boleh," jawab Rasulullah SAW. "Separuh ya Rasul?" "Tidak," jawab Rasul lagi. "Jika 1/3 ya Rasul?" Rasul SAW mengizinkan. "Ya, 1/3 juga sudah banyak." Rasul SAW lalu bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada yang miskin yang meminta-minta kepada manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dulu pernah kita membahas dengan Pak Haji Murkan. Beliau punya teman di Amerika berobat selama 2 tahun Pak Tosi. 2 tahun tinggal di sana itu kira-kira ngabisin duit berapa Pak Tosi? Banyak. Nah, di dalam Islam itu orang yang punya keturunan tidak boleh mempergunakan hartanya lebih dari 1/3 untuk berobat, karena dia punya tanggung jawab anak-anak. Di sini nih, jangan. Jadi lalu bagaimana? Dia kan berobat hartanya harta sendiri, benar. Namun harta itu kan tidak untuk dirinya sendiri, anak-anaknya berhak untuk mendapatkan hartanya. Jadi sekali lagi, kalau orang sudah usia lanjut, mohon maaf ini, silahkan berobat ikhtiar ke dokter dan lain sebagainya, tapi hartanya jangan digunakan lebih dari 1/3, karena anaknya itu punya hak untuk mendapatkan harta dari orang tua. Dikhawatirkan nanti seperti yang disampaikan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan tercukupi lebih baik daripada anaknya itu minta-minta sama manusia. Tuh ya Pak Tosin ya, ini kalau kita agak ngaji nggak ngerti ini. Kadang-kadang lalu bagaimana usahanya Pak Ustadz? Masa kita menelantarkan orang tua dan lain sebagainya? Ya tentunya kalau sudah mau melebihi 1/3, anak-anaknya juga harus musyawarah. Apakah mengikhlaskan atau bagaimana? Masih ada solusi. Jadi seperti ini Mas Toto. Kalau orang sudah lanjut, potensi secara kesehatan itu minim, ikhtiarnya itu tidak hanya berobat di dokter dan lain sebagainya. Lalu ikhtiarnya apa? Ada ikhtiar bidoa, ikhtiar dengan doa. Karena ada menarik ini pembahasan. Di Belanda itu ada hukum yang disahkan oleh undang-undang, yakni hukum eutanasia. Kalau orang udah tua, potensi hidupnya udah kecil, disuntik mati. Na'udzubillahi min dan itu ilegal di Belanda. Masa orang beriman, orang Islam seperti itu? Enggak. Tentunya disuntik mati itu karena potensi untuk sembuh minim atau tidak mungkin. Lalu bagaimana ikhtiar dengan doa? Kan kita diajarin oleh Rasulullah, ya Allah, Allahumma in kanatil hayatu khairan minha fa ahyihi. Ya Allah, jika hidup itu lebih baik untukku atau untuknya, maka hidupkanlah dengan segerakanlah
kesembuhan. Wa in kanatil wafatu khairan minha, apabila wafat itu lebih baik untuknya, maka wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ada jalannya. Silakan Pak Haji Mulkan. Ya. Ya. Tiba-tiba kita sakit. Ya. Kita berobat ke Ya. nggak boleh dia habisin 100 juta. Gak boleh, gak boleh. Apa namanya? Karena ini kan ada asbabun nuzulnya di sini. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, ya Rasul, aku punya harta yang banyak. Aku ingin apa namanya? Infak. Padahal itu kan di jalan Allah. Jangan 2/3 gak boleh, separuh aja gak boleh. Kalau sepertiga ya sepertiga. Sepertiga itu udah cukup banyak. Karena di sini disampaikan oleh Rasulullah, lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada yang miskin yang minta-minta kepada manusia. Mana kalau berobat tanggung terus biarin aja. Baik, jadi apa namanya, di atas hukum fikih itu ada akhlak. Ada apa? Ada akhlak. Tentunya ini hukum fikih ya. Hukum fikih kan di atas kertas nih. Nah tentunya nggak mungkin seorang anak yang baik itu mau menelantarkan orang tua. Jadi antara orang tua dan anak itu harus saling mengerti. Nah tentunya harapannya ketika orang tua punya harta cuma 100 juta, terus anaknya udah kerja dan lain sebagainya, ya tentunya apa namanya, harta anaknya itu dikeluarin dong sebagai bentuk bakti dia kepada orang tua. Kasusnya yang menimpa Sa'ad bin Abi Waqqas ini cuma punya satu anak perempuan. Hartaku banyak ya Rasul, cuma punya satu anak perempuan. Ini lagi sakit keras. Bagaimana kalau 2/3 hartaku aku sedekahkan? Jangan. Separuh ya Rasul? Jangan. Sepertiga ya Rasul? Cukup. Sepertiga itu udah banyak. Karena ahli waris itu punya hak untuk mendapatkan harta orang tua. Kalau tanggung bagaimana kata Timur? Dirembuk. Dirembuk. Ada tentunya solusi di atas hukum fikih. Nah, di atas hukum fikih. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam kitab namanya Tahqiqul Maqlab. Ketika Rasulullah SAW meninggal, itu mimbarnya Rasulullah kalau khutbah itu kan 3 anak tangga, Pak Mas Toto. 1, 2, 3. Nah, ketika Rasulullah wafat, kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau itu, ya kan, kalau Rasulullah kan memang khutbahnya di atas mimbar tangga yang ketiga. Ketika Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah diangkat oleh Rasulullah, ketika khutbah gak berani berdiri di anak tangga yang ketiga. Padahal Rasulullah kan fikirnya seperti itu. Tapi karena akhlak, mana mungkin aku menduduki anak tangganya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar meninggal diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun gak berani untuk berdiri di tangga yang kedua, di tangga yang ketiga. Terus akhirnya, nah ini di atas fikih ada namanya akhlak. Jadi cuman dapat 100 juta. Fikihnya memang demikian. Tapi anak yang beriman, bertakwa, ingin berbakti kepada orang tua, nggak apa-apalah. Ayah berobat aja udah tanggung, hampir sembuh. Kita kan alhamdulillah dapat kerjaan dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan adalah doa dari orang tua. Minta ridho orang tua. Kalau dengan akhlak saling pengertian itu kan enak. Jadi di atas fikih itu ada akhlak, ada solusinya. Teringat Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, itu ada orang kampung ingin berkurban sapi tapi untuk orang 8. Nanya ke Kiai Bisri Syamsuri, gak boleh, gak sah. Ini ulama fikih yang pegang teguh, gak boleh.
datang lah. Yang namanya orang kampung kan nawar. Kira-kira ada yang ngasih solusi apa enggak? Datang ke Kiai Wahab Hasbullah. Ini Kiai, tadi saya di sana udah nggak boleh. Apakah kalau kita kurban sapi untuk 8 orang itu boleh nggak Kiai? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kan yang kurban kan ada anak bapak yang masih kecil. Jadi yang kecil itu kalau mau naik sapi kan nggak bisa langsung, harus ada tangganya. Tangganya apa? Ya kambing yang kecil satu, kambing yang kecil. Jadi disiasati gitu. Biar apa namanya nggak kecewa. Di atas fikih ada akhlak. Di atas fikih ada. Silakan Mas Toto. Ustadz, kalau kita mau berangkat haji itu kan seakan-akan kita mau berangkat untuk selamanya, nggak pulang lagi. Apakah juga berlaku sepertiga seperti ini, Ustadz? Baik, apakah berlaku sepertiga? Jadi berangkat haji itu hitungannya kan betul-betul dia mampu. Nah, di sini ada fenomena di kampung itu kadang orang tua ini pertimbangan. Anak itu butuh untuk pendidikan, entah itu di kuliah atau di pesantren. Kemudian si orang tua ini punya harta juga, misalnya kalau sekarang 40 juta lah, 40 juta di kampung. Nah sementara kalau dia di pesantren atau kuliah 40 juta dicukup-cukupin itu kan insya Allah ya tamatlah S1. Dengan pertimbangan kalau nanti anakku aku modali dengan pendidikan yang cukup, insya Allah akhirnya akan baik. Sementara kalau aku berangkat haji, nanti bagaimana nasib anak. Pendidikan ini hukumnya wajib apa butuhnya gimana Pak? Ya kan? Nah terus ada orang yang berangkat haji akan tetapi pendidikan anaknya terbengkalai. Pada gilirannya menyisakan masalah yang lama. Toh pada gilirannya haji itu benar-benar kalau sudah mampu, sementara keluarganya itu butuh. Nah, terus ada cerita lagi. Abdullah bin Mubarak itu Mas Wawan pernah haji di Mekah. Setelah haji di antara sekian ribu jamaah haji itu semuanya diterima hajinya mabrur gara-gara satu orang. Siapa itu? Dalam intinya, di negara ini ditatanilah oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata orang tersebut itu kayak tukang sulam itu, penjahit. Tukang sol sepatu, tukang apa? Saya ingat ceritanya, tukang sol sepatu. Nah, dia itu bertahun-tahun untuk nabung agar bisa berangkat haji. Bertahun. Setelah terkumpul dan mau berangkat haji, ada tetangganya kelaparan. Ada tetangganya apa? Benar-benar kelaparan ini. Akhirnya si dia itu tidak jadi berangkat haji untuk nolong tetangganya fakir miskin. Akhirnya gara-gara keikhlasannya tersebut, orang yang berangkat haji di zaman Abdullah bin Mubarak itu diterima gara-gara doanya. Itu kan kebutuhan fisik. Apalagi ini ilmu itu termasuk kebutuhan apa enggak Pak? Nah ini perbandingan ya, perbandingan. Jadi kalau di atas sepertiga bagaimana? Nah, ini yang saya dapatkan, haji itu wajib tapi bagi orang yang sudah mampu, dan jangan sampai menelantarkan orang, apalagi keluarga. Ya Pak Tosib ya. Nah, jadi haji itu kadang-kadang ya nafsunya banyak juga tuh motivasinya. Tapi kalau sudah benar-benar sudah mampu, sudah tercukupi kebutuhan keluarga, anak, ya ngapain? Ya harus berangkat haji. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Mas Toto. Pak Haji kan? Baik, mudah-mudahan kita dapat wawasan dari ayat yang kita kaji ini. Ternyata kita itu punya harta gak boleh semena-mena, karena ada hak anak, ada hak orang fakir, ada hak orang miskin dan seterusnya dan seterusnya. Ada gimana Pak Jumul kan? Dibagi dulu. Baik,
Itu yang terbaik sebenarnya, karena warisan itu sebenarnya adalah harta yang dibagi setelah orang tua meninggal. Kalau sebelum meninggal namanya hibah, biar nggak perang untuk menghindari yang tidak diinginkan, bagi aja. Itu namanya hibah, pemberian, diberikan. Misalnya rata sama antara laki perempuan, gak masalah, karena dibagi sebelum orang tua meninggal. Kalau sudah meninggal, itu kadang-kadang ada yang laki juga sotoy, kadang-kadang songong. Aku kan laki-laki dapat dua bagian dari perempuan, padahal adiknya perempuan juga nasibnya terkatung-katung, mentang-mentang. Padahal lalu langkah baiknya bagaimana, Pak Karno? Yang saya terapkan dalam fikih waris ini. Kemarin bapak saya kan meninggal dunia, meninggalkan sawah, pekarangan, rumah. Lalu setelah meninggal, setelah seminggu langsung kita berkumpul, saya, emak dan adik perempuan saya kumpulin. Mak, ini bapak kan sudah meninggal dan meninggalkan warisan. Terus saya terangin, saya dapat sekian, emak dapat sekian, terus adik dapat sekian. Baik, udah ya, terima ya. Oke. Namun karena emak juga masih ada, tentunya rumah ini ditinggali oleh emak dan kamu deh. Terus saya ikhlas sawah itu setelah saya dapatkan 2 bagian darimu deh, saya bagi rata. Jadi dapat pahala melaksanakan aturan Allah dalam Al-Quran, dapat pahala berbagi kepada saudara. Bahkan berbagi saudara itu pahalanya 2. 1 sedekahnya itu, yang kedua adalah menjaga silaturahim. Tapi kan gak gampang Pak Tosin. Saudara itu biasanya nyenengin apa keselin Pak Tosin? Oh, keselin, ya Mas Toto ya. Tapi itu dapat pahala 3 itu kalau udah seperti itu. 1 menjalankan aturan dalam Al-Quran, 2 berbagi kepada saudara, menjaga silaturahim, 3 mendapatkan pahala bersedekah. Jadi jangan dilompati langsung dibagi rata, nggak boleh, dosa itu. Bagi dulu, jangan berapa, nanti yang dapat 2 bagian diikhlaskan untuk saudaranya yang dapat bagian lebih kecil darinya. Jadi dibagi ujung-ujungnya rata nanti. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Pak Haji. Jangan dilangkai bagi rata dulu, bagi dulu menurut aturan, baru nanti dimotivasi. Kita itu akan dapat pahala 2 kali lipat insya Allah kalau kita mau berbagi kepada saudara. Toh saudara kita itu kan kasihan juga. Silakan Mas Toto. Tapi tidak perlu secara fisik uangnya dibagi dulu. Enggak usah ya. Itu enggak usah. Pokoknya sudah disepakati 2 bagian, 1 bagian, tapi nanti diratakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang penting kan akadnya itu kan. Ya. Yang penting akadnya sudah. Kalau nominalnya udah ketahuan di atas kertas itu kan gampang. Kurang lebih. Dan alhamdulillah Pak Haji Mulkan, yang saya amalkan, yang saya terapkan seperti itu, alhamdulillah sampai sekarang itu terjaga. Nggak ada dan ini tanda-tanda keberkahannya muncul. Jadi harta warisan itu kelihatannya untuk diolah akan berkembang, akan tidak habis. Bagi sesuai dengan aturan Al-Quran warisan, kemudian dibagi rata, dan yang ketiga pahalanya adalah kita berbagi kepada saudara. Itu dapat 3 pahala. Dapat berapa Pak? 3 pahala. Pahala melaksanakan aturan Allah, pahala berbagi kepada saudara, pahala untuk menjaga silaturahim. Yang ketiga adalah pahala bersedekah. Insya Allah berkah. Kemarin saya diundang Pak Haji Mulkan oleh orang komplek juga. Orang komplek meninggal, terus akhirnya terus terang Pak Ustadz, ini rumah orang tua ninggalin rumah. Terus akhirnya setelah tahlil dan segala macam, iya Pak Ustadz, ada yang perempuan, kita itu kan janda, terus yang kakaknya yang laki-laki itu terus akhirnya agak-agak sewot dikit. Iya, abang tahu, emang jual rumah gampang? Iya tahu kamu butuh, tapi caranya kan ya nggak semudah itu. Kita jual rumah baru nanti akan saya sampaikan seperti itu.
dibagi menurut Al-Quran, baru nanti dibagi rata. Dan alhamdulillah akhirnya disepakati. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Pelan-pelan ya Mas Uto ya, pelan-pelan. Ngaji waris itu pelan-pelan. Akan jelimet itu. Karena yang jelimet itu bukan aturannya, manusianya yang jelimet. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.